Ya jadi gue awal kayaknya tahun 2019 gue udah lihat dia. Gue awalnya ngeliat kayak di channel YouTube kayak Kok Bisa. Gue ngeliat sekali, wah ya udah lumayan. 2 kali gitu kan kebetulan ya udah. Tapi pas 3 kali gitu gue jadi mulai curiga. Kayak ini orang emang bener-bener aktif atau emang gue sering ketemu dia? Apa dunia sekecil itu gitu? Ya gue selain ngeliat di video Kok Bisa, gue lihat kayak aktif juga dia di channel Eno Bening. Dan selain ada dia Hot ST, ya ada juga member-member lain kayak Yumif, Konval, dan juga Pinik, termasuk juga George dan lain-lain. Ya gue nggak mikir-mikir amat sih waktu itu, kayak ya udah kita ketemu. Tapi setelah kami sering ketemu lagi di comment section, jadi ya udah kami mulai sering kontak-kontak, kami kepo gitu, kulik-kulik masing-masing. Dan ternyata anjir sering shit post juga mereka, subscribe kan barengan, mutual. Nah waktu itu si Lumi yang pada saat itu masih zaman-zaman covid, dia ulang tahun, dan karena nggak ada yang nemenin, dia lah memutuskan untuk live streaming sendirian. Ternyata gua Hot ST join, kami join buat main Among Us yang mana saat itu lagi naik daun kan. Tuh ada link Discordnya di ini apa, di live chat, cek aja. Yo, what's up? Yo, what's up? I'm waiting for you, man. Dan karena emang lumayan sunyi itu streamnya, kayak kurang ada yang entertaining, gue mutusin kenapa nggak kita main mode hide and seek aja biar lebih menarik buat viewer, dan viewer bisa ikut interaksi. Gue memutuskan untuk main mode hide and seek yang lagi populer saat itu, dan gue bikin server Discord secara temporary buat apa namanya, buat kita voice call lah, voice chat. Dan gue nggak nyangka server sekecil gitu, seiseng itu bisa jadi ya segede itu sekarang. Jangan kira gue server yang awalnya cuma buat main Among Us doang bisa jadi server dengan 500 member sekarang. Ya awalnya member cuma ya apa ya, yang join awalnya cuma kayak 4 orangan. Ada gua, OTST, Phoenix, dan juga OVDZ, atau yang waktu itu namanya Punjabi dia Among Us. Kami iseng buat main doang. Dan ya stick lah, awalnya nama server cuma iseng Among Us Boys. Dan ternyata kami betah ngobrol bareng, meskipun awalnya niatnya server itu temporary doang. Gua, Pinik, dan HTST setelah ngobrol lama memutuskan, lah kita kan sering komen juga ya, kenapa kita nggak ngundang yang lainnya? Kayak contohnya di comment section Yumif, di comment section Eno Bening ada Yumif, ada Konval, dan ada George juga. Akhirnya kami masukin, kami invite. Gue masih inget tuh pertama kalinya gue nge-invite Yumif ke ICC itu. Ya momen yang sangat penting bagi ICC. Nah setelah itu ya ternyata makin rame, dan ini kami mulai nganggap serius server ini buat server hangout gitu. Nah kami udah mulai apa ya, sering-sering improve channelnya, kayak nambahin channel sendiri dan nambahin member lagi. Ada temennya TST yang masuk namanya T-Rex, dan ya makin lama makin berkembang. Dan inilah masa-masa awal kemerdekaan ICC. Di masa-masa ini tuh masih simple banget, sedikit sekali hal yang terjadi, nggak terlalu banyak hal yang kontroversial. Gue cuma bikin server di mana gue, Pinik, HTST, dan teman-teman gue yang lainnya bisa ngumpul di satu tempat di mana kami bisa ngobrol dan bagi-bagi foto dan video. Dan pada suatu hari kami memutuskan, kenapa kami nggak bikin server ini jadi publik aja? Konsepnya menarik. Komentar community, yang mana komentar kan gak cuma satu gitu, gak cuma beberapa, gak cuma kami doang. Jadi kami pengen kembangin lagi. Akhirnya kami undang member-member lainnya, dan salah satu membernya adalah Ice Muta Hedgehog. Dia itu adalah salah satu member pertama yang join ICC secara publik, bukan secara pribadi.
Dan dia biasa-biasa aja pas pertama join, ya interaktif. Dan waktu itu kami masih menetapkan sistem hierarki channel. Jadi ada channel komentar atau general visitor sama general biasa atau chat member. Chat member ini isinya itu ya orang-orang yang udah join di ICC sebelum publik. Di momen ini hal-hal masih simpel dan makin banyak member yang berjoin. Ada Nefdi, ada si Baguet, ada pokoknya banyak lah itu member-member Gen X yang join. Sebelumnya itu adalah Gen veteran. Dan setelah sekian lama kami berbicara dan lain-lainnya, server CC makin berkembang, kami mulai sering sharing-sharing dan juga saling akrab. Dan inilah saatnya tahun 2021. Tahun 2021 ini tahun yang fenomenal banget buat bagi ICC itu. Karena banyak banget hal yang terjadi di 1 tahun ini. Sampai gue ngira kalau 1 tahun 2021 itu adalah 3 tahun. Saking padatnya. Awal tahun dimulai dengan gue yang mulai akrab dengan member-member servernya Eno Bening, yaitu Clean Sound. Ya, Clean Sound ini salah satu server Discordnya Eno Bening yang isinya itu adalah viewer dari salah satu channelnya juga, yaitu Clean Sound. Dan di sini gue mulai akrab dan promote link ICC ke sana, iseng. Dan beberapa bulan lalu juga gue udah mulai ngirim surat. Kami ngirim surat. Gue, Pinik, Poteste, Yumif dan lainnya, kami membuat kumpulan surat untuk diberikan kepada Eno Bening untuk menunjukkan eksistensi kami gitu. Dan di masa-masa sebelum surat tersebut disampaikan, ada sedikit kontroversi. Server Clean Sound itu memiliki channel di mana di sana itu terdapat berbagai topik-topik atau obrolan yang berbau politik. 2 dari beberapa member tersebut yang berinisial I dan juga W, mereka makar. Dan hal tersebut justru menimbulkan hal-hal yang bisa menaikkan amarah warga Facebook. Dan ujung-ujungnya server mereka di-raid. Ya, ICC yang udah mulai populer sama member-member sana jadi tempat terbaik buat mereka kabur dari raid tersebut. Dan akhirnya itu menjadi safe haven atau safe place, tempat aman bagi mereka. Anggapannya ICC bisa ditempat sebagai tempat pengungsian atau bunker. Ya, ICC lama-kelamaan memiliki member yang lebih banyak dan lebih berkembang. Ada generasi baru yaitu Gen Z, di mana isinya adalah member-member Clean Sound yang telah berpindah. Dan momen-momen dan sebab member-member tersebut adalah user Discord yang aktif, secara tidak langsung member-member ICC juga jadi semakin aktif. Ada banyak sekali interaksi, ada banyak sekali percakapan, dan juga adu mulut. Yang mana kami kira, gue yang masih berusia 13 tahun pada saat itu dan Lumi yang Pinik masih berusia 18 tahun, ya biasa aja. Tapi kami nggak tahu kalau hal tersebut bisa menjadi butterfly effect untuk hal yang sangat parah. Masa-masa sebelum Clean Sound mengungsi ke ICC itu kami sebut Orde Lama. Dan masa-masa setelah Clean Sound berpindah ke ICC, setelah itu kami sebut Orde Baru. Di Orde Baru ini tidak semuanya kupu-kupu dan pelangi. Political nature yang member-member Clean Sound punya ini ada berpindah tempat ke ICC juga. Jadi topik-topik obrolan mereka mulai lebih serius dan politikal. Mungkin kalian berpikir biasa aja lah. Masalahnya mereka masih remaja. Jadi ini overly political, yang mana sangat concerning. Dan kami memutuskan untuk membuat tempat khusus bagi mereka, yaitu adalah pos ronda. Yang kami tidak duga tempat ini menjadi sama seperti channel yang sebelumnya di-raid oleh member-member Facebook di Clean Sound. Tapi kami memprotek
Kami menjaga mereka karena mereka itu member yang loyal. Itu menurut kami. Dan kami bahkan menjaga mereka dari Intel, Bung. Intel dari server lain yang gak bisa kami sebut inisialnya karena kami bisa disomasi. Ya, semuanya berlangsung dengan lancar sampai semuanya berjalan dengan lancar. Semuanya berjalan dengan lancar. Namun, ada satu hal yang belum gue ceritakan. Di ICC, itu sebagai pengganti dari hilangnya chat member dan juga chat VIP, ada yang namanya itu adalah private room. Private room itu adalah ruangan khusus di mana member admin bisa menyimpan catatan atau jurnalis sebagai jurnal mereka gitu loh. Mereka bisa menyimpannya groceries lah, apalah, atau pemikiran apa segala, terserah. Itu kamar bebas milik mereka murni. Namun salah satu member atau salah satu admin yaitu Lumi memutuskan untuk membuatnya menjadi Meido Cafe. Meido Cafe ini ya dari namanya pun terdengar ya harmless. Cuma maid cafe yang isinya itu cuma postingan biasa, postingan shit posters ya kayak Yesus joget bareng maid gitu ya, biasa aja. Orang-orang melihat kayak ya bagus, lucu server ini ruangan ini, dan akhirnya kami mulai nginvite banyak ini. Jadi ini ibaratnya kayak hashtag memes utama dari servernya. Dan kami ya mulai shitpost sampai member-member Clinton mulai mengepost hal-hal yang tidak senonoh, dan dalam konteks ini sangat tidak senonoh. Orang berinisial W yang kedua itu memposting video-video gore atau video-video yang mengandung unsur grafik, entah itu pembunuhan atau video amatir. Sementara salah satu lagi inisial I memposting CP, gak usah gue jelasin kepanjangannya apa. Ya tentu ini sangat concerning bagi kami yang notabene masih polos otaknya. Jadi kami ngeliat what the fuck, mereka posting apaan gitu. Kami nggak tahu magnitude dari situasinya pada saat itu. Kami cuma ngeliatnya ya udahlah, mereka cuma posting doang. Jadi kami ya udah setuju aja, biarin aja. Cuma kami nggak ikutan. Permasalahannya, hal ini menjadi makin membiang dan makin memarah. Meido Cafe ujung-ujungnya menjadi suatu tempat yang bisa dibilang hellhole. Semua, nggak ada satupun orang sewajibnya menyentuh tempat tersebut. Dan gua dan Lumi yang pada saat itu mulai muak dengan hal tersebut, gua ternyata memutuskan untuk melakukan sedikit aksi kejahilan. Pada 1 April 2021, gue melakukan sedikit prank di mana gue berpura-pura menghapus server ICC. Gue bilang kalau gue akan menjadi political hypocrite karena gue sudah muak dengan mereka yang memposting hal-hal tersebut. Beberapa nganggap jokes, beberapa nganggap serius, tapi udah gue tetap lakuin, gue tetap persevere. Eksekusinya sempurna, nggak ada yang tahu semuanya. Palingnya cuma beberapa admin terpercaya. Dan ya setelah dilaksanakan, dieksekusi, pada banyak yang protes, pada banyak yang ngamuk karena mengira gue menghapus server beneran. Gue riset dan akhirnya mereka bikin server baru bukan Clinton. Ya udah, itu kan keputusan mereka juga, gue kayak ini. Tapi bagi gue saat itu adalah momen yang sangat berdampak bagi gue. Kehilangan member-member loyal di server lu, sakit hati. Cuma ya udah, hal tersebut dikenang sebagai insiden 1 April yang mana lumayan tabu di server itu, atau malah justru dijadikan sebagai jokes. Cuma ya udah. Kita beralih ke masa reformasi. Di masa ini semuanya mulai normal, dan masa ini berlangsung dari 2021 hingga 2023 sekarang sampai saat ini.
masa-masa ini kita mulai netral, kita mulai menjauhi segala hal yang tabu, kita mulai menjauhi segala hal yang dilarang, dan kita mulai aman, main aman. Kita mendelete Medo Cafe, kita mulai melakukan filtrasi member-member, dan kita mulai memperketat aturan. Dan ini tidak mudah, proses ini membutuhkan waktu berbulan-bulan dan membutuhkan pergantian owner yang bisa dihitung menggunakan jari, tapi sangat berpengaruh. Ya, tapi bisa dibilang sejarah-sejarah ICC dari masa reformasi itu tidak terlalu menarik, namun sangat momen-momen ICC di masa reformasi ini tidak terlalu menarik untuk dibicarakan karena tidak mengandung unsur kontroversial. Namun momen-momen tersebut sangat berharga bagi gua dan juga member ICC semuanya yang lainnya. Now we gonna talk about that fucking Scottish dude. What? You little shit. Aduh. This dude. Hey, that's me. Ya, So, I'm fucked up right now. I'm actually sick, but that's okay. gua pertama kali ketemu Scott itu gabut anjing. Gue sama Dika lagi main di server CODM. Dan gue iseng-iseng dong kayak masuk PC aja yuk Dik, siapa tahu ada orang mau mabar gitu kan. This dude fucking joins the VC, oke. Kita di server mana? CODM CODM, Indonesia ya? iya CODM ID. Iseng gitu kan ya. Why? Ya pokoknya gue sama Scott awalnya kami kayak we Kalah fucking B1 dia. kami B1, Dua kami V1 masih kalah. 2 V1, he fucking won. Padahal meskipun- Dika harusnya Dika ada di sini. Iya. Dika menghilang. Nih, produsernya nih budget tiket Kalimantan Jakarta dong. Ya, pokoknya gue sama Scott awalnya ketemu kan dia lumayan dong ngobrol-ngobrol, ternyata asik sampai malam. Gue nginvite dia ke ICC dan dia nginvite gue ke The Hive Mind. Lu Dan asik, Bang. The Hive Mind nanti dia bakal cerita, cuma kalau ICC awalnya lu join karena gabut aja sih awalnya, kayak nggak jangka panjang kan ya. Enggak, emang gue kalau misalnya join server, ya gue selalu join gitu, tergantung. Kalau server yang lama biasanya gue tinggal leave, tapi gue tinggal archive. Tapi kebetulan server ini belum sampai server limit, jadi gue nggak mau tinggal, belum mau tinggal. Dan waktu itu lagi ada meme namanya Raja Sarkas. Dan ya udah lu masuk, dan ternyata karena kita lagi rajin-rajin main CODM, lu ikut lagi kan, terus lu main di general. Waktu itu juga bukan cuma lu sama kita doang, tapi kayak konval. PC pertama itu yang gua nganu konten. Gue pertama ngedenger suara dia, gue kira bapak-bapak anjing. Dia ntar ngemil garam. Bukan garam aja. Royko ngemil micin, anjing ngemilin micin si goblok. Dia kan gak open cam, jadi gue nggak tahu kan dia denger kayak suara. Dia suara gitu kan, dia you fucking place like this on a 90-degree angle, fucking next band. Dan lu masih kalah. iya. Padahal dia ya sama temennya Dika pakai komputer, dia pakai komputer, satunya pakai HP. Ya gue ngerti lah spek HP-nya beda, tapi masalahnya kan 2v1. Dan gue juga baru main CODM itu. Fucking mad lads. Isu emang. Ya gue ternyata kan emang Scott kan emang orangnya karismatik kok gitu. Jadi pas Johnny CC kebetulan yang lain lagi pada VC juga dia ikutan. Kebetulan menang suara, jadi vote gua. Ada T-Rex. Oh iya, gue lupa ada nona itu. Ada T-Rex. She fucking immediately fell in love with him. Enggak anjing. Enggak. Enggak juga ya. Nggak Tapi lu minum. Enggak anjing, enggak mungkin direct. Lu minum di VC, lu bakar korek bakar apa namanya? Oh enggak, dia Itu kan pertama kali lu open game dia kan? Dia kan nanyain, emang bisa kebakar itu. Terus gua alkohol. gabut kan di ruangannya mak gua. Itu pertama kali Kapten Bat ya, Kapten Bat ya. pertama kali lu open game juga ya? Iya. Gua ambil Kapten Bat, vodkanya gua giniin, gua bakar depan muka, mereka kaget. Wih. Asli botolnya pengen gua sumet. Ya ternyata gue sama Dika kaget loh, nggak ada orang
ngomong sama orang gampang, dan akhirnya deket dong sama member-member ICC kayak Pini, kayak si Hot ST, kayak si Tirek. OTST. Racist motherfucker. Ya, Produser hilang. ya ujung-ujungnya gue sama Scott karena sering ngobrol, akhirnya kami jadi circle-an. Ada temennya Scott lagi namanya Mahardika, kami rajin mabar bareng, terus gue juga ada ketemuan Sampai lagi. kita nge-start Minecraft server. Iya, Dari situ. awalnya kami kayak canggung gitu, apalagi lu pas ketemu Leo, kan Leo nggak mau tuh, masih Nggak mau. tertutup banget dia, Leo. nggak mau, takut Tapi nggak orang apa-apa baru, sih, sekarang udah bestie. udah bestie, Udah bestie. takut dia malu-malu emang. Dan ya, how many years? 2 years now? 3 almost. Almost 3, ya. Almost 3. Wait, ya, 2021 April. Yes, 2 years, yeah. Ya, hampir 2,5 lah. So, but still, that's still fucking long time. Ya nggak apa-apa lah. Kan masih berjalan. We still go down with Phoenix too, in the behind the camera. Hi. The realest motherfucker in my life. This is the realest motherfucker. Sumpah. Lu nggak ada anjing lu teman sebaik ini udah. Gue nyari mau teman RL lah, mau teman apa lah. Lebih yang ini yang lebih real. Walaupun temen punya online. Jangan sugarcoat. Be truthful. Jangan sugarcoat. Enggak sugarcoat, emang bener. Enggak, maksudnya kalau ngobrol sama teman. Oh, Jangan sugarcoat. Be harsh. Be real. minimal temen kalau misalnya salah langsung dibacok gitu. Gak gitu juga anjing. Ya gitulah pokoknya lu ngomong tikam aja depan muka. Itu dah. Lu pengen punya teman yang enak. Lu cari temen yang berani tikam lu depan muka dah. Lebih enak kayak gitu sumpah. Secara metaforik atau secara literal? Dua-duanya sih. Goblok. Ular kuning sih. Rest in peace editor. ICC SMP season 2. Best season ever. Ya, ICC SMP itu dibuat oleh gua, Mardika, Scott, dan juga Lumi. Kami berempat produce to server bareng, bikin map sendiri, bikin addon sendiri. Ya kami, ya udahlah, coba kita ICC SMP S6 when soon. soon. Can't believe I'm going to do this shit. I'm gonna introduce you to my friend, formerly known as Phoenix, and now identified as Lumine. Halo senyor. Fuck off. Ya, nih founding member ICC, founding father, Lebih ke tepatnya ke co-founder sih. founding mother, Founding mother. founding mother ICC. Tanpa lu nggak ada ICC. Ya. Kalau ulang tahun lu ada yang ngerayain tuh. Kalau nggak ada COVID, ICC nggak ada. Kalau gua waktu itu tidur terus ngelewatin stream, lu ICC nggak ada. Lu kadang mikir gak kalau itu yume, takdir, atau emang ya kebetulan aja? Gue sih kepikiran aja ini takdir atau gimana, but yeah, it already happened, so yeah, Gak usah dipikirin ya. I don't even think about that. Ya kayak gua ketemu sama Scott. Apalagi ya gua bisa ketemu sama lu sama Scott ST aja itu udah termasuk mujizat. Kayak nggak mungkin kan lu, dunia kan gede ya, comment section apalagi gua bisa ketemu barengan gitu. Masalahnya ya, yang gue perherankan, itu setiap peristiwa yang terjadi di CC itu semuanya kebetulan, tapi dampaknya positif. Apa bener-bener menurut lu pikirin lagi, ICC takdir atau bukan? It could be a destiny, but it happens. Apakah takdir lu jadi perempuan? Tunggu kalau gua umurnya 21 tahun. Anjing. Bro, hell nah. Wait until I turn 21, which is
pas video ini tayang, ya gue harus buat keputusan. Apakah gue harus jadi cowok, ataukah gue harus jadi cewek, atau tetap jadi cowok. Vote di kolom komentar apakah Vote di kolom komentar. apakah dia harus potong titit atau enggak. Candanya jelek. Dan dicipok dulu untuk produsernya gimana sih kamu ini. Ya, gue kan biasanya ngeliat dari sudut pandang gue aja. Coba kalau dari sudut pandang lu awalnya streaming sampai ke bentuk ICC gimana? Kalau dari gue sih sebenarnya gimana ya? Pas itu ulang tahun itu, pas itu gue bangun, ya itu gue bangun, terus gue lihat itu tanggal 23 Oktober. Nah, gue cek sosial media, gak ada yang ngucapin ulang tahun. Ada sih yang ngucapin, tapi kayak cuma itu kayak di grup Instagram, grup DM. Wait, not even your girlfriend? I mean, 3 years ago, we broke up because she was cheating on me. Yeah, You know she had the same birthday as you, right? yeah, definitely. You know the funny thing? What? I used to have an ex with the same birthday as me. Hah? Ditandain yuk dia. Well, Pas itu, gue di, wah, god damn. God. Biarin aja. Aman. Pas itu di grup DM kayak cuma satu atau pokoknya yang bisa yang ngucapin gue ulang tahun itu bisa dihitung pakai jari. I don't know, it's not much. It's like 2 of them. Tapi ya kalau dibandingin sama mungkin teman-teman yang gue lihat itu di sosial media, kalau hari ulang tahun tuh dia kalau yang ngucapin tuh banyak banget sampai dibikin Insta story. Itu Jadi- Insta story tuh garis-garis tuh jadi titik. Nah dari titik-titiknya itu saking kecilnya jadi garis saking banyaknya. Pas dikira cuma satu, pas dibuka titik-titik Titik ucapan semua. selamat ulang tahun semua. Iya, dan itu membuat gue kayak iri karena pas itu gue masih berada di fase itu ya. Agak sedih gitu ya. Iya, gue kayak masih ada anxiety gitu kayak apa, masih ada iri gituan. Tapi karena terus ya gue malam memutuskan kayak udah fuck it, gue kan gak ada yang ngucapin kan dikit banget ya. Ya udah, nobody even celebrate my birthday, so I decided to stream Among Us instead. Gimana lagi naik daun saat itu? Apaan? Lagi naik daun. Iya, lagi naik daun kan Among Us gitu. Ya udah gua Dan itu game yang cocok buat nambah temen. Waktu itu Among Us itu masih naik daun kan. Jadi ya gua mutusin ya udah gua stream Among Us aja gitu kan. Nah, tiba-tiba lu join gitu kan, ikut nimbrung lah ibaratnya. Tapi kan karena kalau lewat live chat kan gak efisien kan, harus ini harus itu. Lu juga waktu itu lu pakai TV ya pas itu nonton stream gua masih inget. Iya. Gue karena malam minggu ya waktu itu, jadi gue di rumah nenek gue sendirian. Gue nonton aja TV layar badak dulu, Smart TV udah. Jadi itu buat nonton stream gue, makanya waktu itu Iya. gue kayak gue harus jangan toxic family friendly aja, lu pakai TV banget. Padahal gue sendirian di kamar. Kan aslinya lu sendirian gitu, gue kayak aduh. Kayak gue pas itu lu masukin kayak link gitu kan, link Iya. Discord, ya udah gue join. Dan pas itu lu lu nge-DM gua kan di Discord pas itu. Yep. Kan kita udah FL, udah friendly kan di Discord. Ya. Ya udah, lu nge-DM gua link server, ya udah masuk. Pas itu masih Among Us Boys ya. Iya. Itu gue masih inget zaman itu lu ngedewain HOTST. Lu gak tahu sekarang 3 tahun ke depan HOTST jadi gimana. Ngentot lu rasis. Terus lu reaksi lu gimana melihat ICC sekarang sukses gitu? Ya kalau gue lihat sih ya alhamdulillah ya udah, at least gue lihat udah jadi komunitas yang lumayan ya. Padahal dulunya tuh kayak cuma terus juga pas itu gue masih inget servernya udah mau hancur ya. Anjing. Mau hancur, gue kayak gini gimana ya, gue kayak padahal ICC itu sekarang udah jadi part of my life gitu kan. Ngomongin part of your life, bagaimana ICC bisa mendampak bagi dampak ICC bagi karir dan juga personality lu sepanjang 3 tahun ini? Well, at least gue bisa ICC ini bisa ngebantu gue mengekspresikan diri gue.
Ya lu kira lu di ICC gue jadi fanboy anjir. Dan sekarang I didn't kill myself. di ICC gue jadi Kita semua nggak sih harusnya? apa? Kita semua nggak jadi bunuh diri. Kita cuma tidak jadi bunuh diri. Mantap. Gua pokoknya pas itu gua udah jadi dari fanboy. Belajar self expression. Ya bisa bantu gua Self-worth. mengekspresikan diri gua gitu, self worth. Pas itu gua awal-awal gua iseng-iseng aja kan dari pas itu gua si Hamilton tuh jago banget kan bikin mashup. Jadi kan gua terinspirasi buat bikin mashup. Dari situ gua iseng-iseng kan kayak ngulik-ngulik aplikasi pengolah audio gitu kan. Awalnya kita belum bisa sama sekali ya. Bisa sebenarnya akhirnya udah bisa. Dan sekarang ya gua udah kerja jadi apa namanya sebuah jadi sound recording sama sound designer di produksi film. Lagi-lagi takdir. Lagi ya takdir ya, rezeki ya alhamdulillah ya. Ya jadi ICC ini jadi sarana buat kita bisa ngulik info inspirasi ya kan. Iya. Dan kita mencari aspirasi sekaligus nyari koneksi. Ya. Oke. Kontol. Itu jadi. Sini, Kamu tengah karena kamu putih. sini. Ya, kami 3 founder ICC. Yang anak yatim, disingkat J. Soalnya bapak gua 2. Iya, lu bapak lu 2, lu punya bapak lu nggak punya. Ya, Bapak lu 3 ya, OTW ya? anjing lu. Ya, pokoknya kami dari pendiri ICC mengucapkan Selamat Natal. selamat Lebaran, selamat Tahun Baru, selamat Imlek. Bego salah ucapan anjing. Apa? Selamat anniversary ketiga kan pokoknya gitu. Selamat anniversary ICC ketiga. Ya, Mohon maaf lahir dan batin. tandanya jelek tetap. Ya, pokoknya tenang, ICC masih ada di sini meskipun kita inaktif karena kita sibuk aja. Tapi kami masih kerja di balik layar buat produce konten-konten kayak gini. Kalian protes mulu bayar kagak ngentot. Berkon. Ya, Ya, Si- begitu. Sekian. Sekian Terima dari kasih. kami. Sampai jumpa. Jangan Adios. lupa subscribe kepada channel. you just witness me and Lumikis. Iya. Oke. Ini kita akan journey ya, seorang 2 freelancer ini. Ya, lu OTW ya, lu OTW freelance. Dia udah freelance, lagi sukses dia. Gua OTW Baru pelayaran. mulai gua Oh, baru mulai. Oh iya. dah. It's gonna be more successful than us. Aduh Gua sukses. bakal berkapal. Iya. Gua bakal bartending dulu. Kalau lu planningnya mau jadi apa? Jadi homo. Bismillah kita Kontol. semua. Candanya jelek. Aku nggak tahu, belum punya nentuin karir. Bismillah Revan mata. Gue masih belum lulus, karir masih banyak. Siapa tahu gue kayak Scott, ada opportunity baru nunggu depan gerbang. Pinik juga, yang tadinya pengen jadi saudara, jadi sound Kalau gue dulunya pengen jadi VFX artis, Pak. Oh anjing, jadi apa? Yang mau bikin VFX. Captain Disillusion. Iya, tapi akhirnya ya jadi soundman gue, jadi sound designer. Iya nggak apa-apa, yang penting kan ada duit. Yang penting duit gue kenceng. Yang penting kenceng. Duit kenceng ini. Kenceng. Modal doang, modal. Modal, bikin bro. stronger, kumpulin duit bersama, bikin acara, bikin investasi, bikin bisnis, kumpulin. Ini- Wait. Kamera gue masih kerekam atau enggak nih? Masih. Masih. Sisa 2 menit lagi, Cuk. Oke. Pesan moral dari dokumentasi ini adalah Jangan dong. gak peduli seberapa kaya lu, gak peduli ras lu apa, gak peduli Gak lu dari mungkin mana seksualitas aja. lu apa, gak Nah, kalau itu sih tergantung ya, tapi Nggak. ini anak bawang. Ya, apapun diri lu, siapapun diri lu, uang gak akan misahin kita dan apapun gak akan misahin kita kecuali koneksi. Yang penting kita kuatin koneksi, kita bakal ngumpul. Jangan lupa pakai 3 years and counting. Thank you ICC. Adios. seks selalu. Stay sex. Wait.
today? It's my birthday? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Yeah, looks like nobody celebrate. Fuck it, bro.